tempatnya Pak Habibie di sejarah politik di Indonesia. Saya saat ini menulis buku tentang Pak Jokowi. Itu berdasarkan wawancara dengan Pak Jokowi selama 1 tahun waktu dia masih presiden. Dan saya sedang juga memikirkan persoalan itu. Bagaimana kita menempatkan seseorang dalam proses sejarah. Ini ada Pak Peter Carey sebagai sejarawan. Kita mencoba untuk menempatkan seorang pelaku politik secara proporsional dalam proses politiknya. Susah ya. Jadi dalam hal Pak Jokowi misalnya, dia merupakan presiden yang paling berkuasa dalam periode pasca reformasi di Indonesia. Jadi selama 25 tahun dia yang paling berhasil mengkonsentrasikan kekuasaan di tangannya dia. Dan dia juga memerintah selama 10 tahun. Dipilih kembali dengan relatif gampang. Jadi sangat berkuasa dan banyak orang bilang akhirnya sangat otoriter. Bagaimana kita menempatkan orang seperti ini dibandingkan dengan Pak Habibie misalnya yang memerintah cuma 1,5 tahun dan dalam upaya untuk konsentrasikan kekuasaan boleh dikatakan akhirnya gagal karena diakhiri kepresidenannya oleh MPR. Bagaimana kita menilai satu orang yang 10 tahun berkuasa sangat berhasil dalam mengkonsentrasikan kekuasaan dengan misalnya membandingkan dengan Pak Habibie. And I think that's the point. Ini poinnya Pak Bill. Kalau kita melihat sebenarnya dari segi warisan politik apa yang ditinggalkan oleh Pak Habibie itu lebih banyak dari apa yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi walaupun sibuk membangun infrastruktur, Pak Jokowi itu bukan seseorang yang kita bisa namakan sebagai institution builder. Jadi bukan orang yang membangun institusi. Dia nggak suka bikin undang-undang, dia nggak suka bikin peraturan, dia nggak suka bikin sistem politik. Dia pintar sekali mainnya dalam sistem politik yang ada. Begitu dia diminta misalnya untuk mengubah suatu sistem pembangunan institusi, undang-undang pemilu, undang-undang desentralisasi, undang-undang ini, undang-undang itu, dia sangat mendorong itu. Dan sebagai akibatnya boleh dikatakan ya saat ini kalau kita ingat yang benar-benar menciptakan Indonesia yang ada saat ini, sistem demokrasi yang ada saat ini, ya Pak Habibie memberikan kontribusi lebih besar daripada Pak Jokowi. Dan itu kan sangat ironis karena Pak Jokowi dalam imajinasi kita sekarang berfungsi sebagai atau memberikan image sebagai orang yang paling berkuasa. Namun satu hal yang saya harus tambah di sini juga, sekarang ada kecenderungan dan itu mungkin dalam perspektif sejarah memang seperti itu. Semakin jauh kita dari seseorang, apalagi seorang presiden, ya semakin cantik mereka lah, semakin bagus. Kita lupakan hal-hal yang jelek yang dulu terjadi. Misalnya contohnya di Amerika, Presiden Bush. Selama Presiden Bush memerintah, dia dianggap presiden paling buruk dalam sejarah. Tapi begitu Trump muncul, mereka bilang, oh Bush itu kan bagus. Nah, kita harus hati-hati kalau kita menulis buku tentang seorang presiden dan memang kita mau menonjolkan pencapaiannya, kita jangan lupa bahwa pada saat itu juga banyak yang memang bermasalah. Dan saya, Pak Bill membahas itu pendapat saya, memang yang saya ucapkan dalam beberapa kesempatan. Keinginan Pak Habibie untuk mau dipilih kembali membuat dia sangat berambisi dan mencari dana dan mencari kesempatan politik yang akhirnya menjadi persoalan juga dalam
melembagakan demokrasi Itu Indonesia. Pak Habibie atau Pak Jokowi? Ini Pak Habibie. Kalau Pak Jokowi kita sudah tahu. Itu enggak, Saya cuma nanya aja, coba nanya. ini kan masih fresh dalam memori kita kan, tapi itu kan poin saya. Jadi memang benar kalau kita tulis tentang seseorang, kita mau menonjolkan pencapaiannya, ya kita jangan lupa persoalan-persoalan yang pada waktu itu terjadi. Dan itu bukan cuma soal